Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, perkenalkan, saya Dewi Nursani, guru SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Pada video kali ini, saya akan memberikan refleksi pada BIMTEK yang saya ikuti, yaitu program Semangat Guru 2 pada modul motivasi dan merdeka belajar. Selamat mengikuti. Adapun tujuan pembuatan video kali ini, yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tugas pelatihan pada akun SIM PKB tersebut, yaitu tugas seri Semangat Guru 2. Nah, yang kedua, saya juga ingin merefleksikan atas materi yang telah saya peroleh. Apakah pemahaman saya ini telah sesuai ataukah ada yang perlu dikoreksi? Nah, yang ketiga, saya juga ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga materi yang sudah saya peroleh bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai pengetahuan awal sebelum Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti pelatihan ini nantinya. Ada 3 hal yang ingin saya jawab pada refleksi kali ini. Yang pertama yaitu apa hal baru yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua yaitu bagaimana lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih motivasi. Dan yang ketiga, apa tips dari saya untuk para Bapak Ibu dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Penasaran kan? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya, yaitu apa hal baru yang saya pelajari pada modul kali ini. Pada modul kali ini, hal baru yang saya pelajari adalah tentang motivasi. Bahwa motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi itu menjadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Motivasi juga menjawab pertanyaan mengapa saya mengerjakan tugas ini. Nah, untuk apa? Itu juga bisa dijawab oleh motivasi. Penjelasan mengenai motivasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu sebagai konten dan proses. Motivasi sebagai konten menjelaskan bahwa motivasi itu sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga dapat memengaruhi tindakan seseorang. Pada kategori konten, kita akan mempelajari teori motivasi yang digagas oleh Abraham Maslow, yaitu pada teori hierarki kebutuhan manusia. Sedangkan motivasi sebagai proses menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori proses ini, kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas Locke and Latham, yaitu teori dalam menetapkan tujuan atau goal setting. Sedangkan merdeka belajar merupakan sebuah upaya bahwa guru dan murid itu memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, sehingga diharapkan nanti siswa dapat lebih optimal dalam mengembangkan bakatnya. Menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana lembar aksi 1 dapat membantu saya untuk melatih motivasi, sangat jelas membantu saya pada lembar tersebut. Karena pada lembar tersebut telah dipaparkan secara sistematik bagaimana kita sebagai guru mampu mengenali kebutuhan diri, menyadari kebutuhan sebelum menentukan sikap. Serta pada lembar aksi 1 juga saya dapat menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses, bukan pada nilai. Adapun menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa tips saya untuk para pengajar dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Yang pertama, yaitu Bapak Ibu harus memahami dulu apa sih tujuan pembelajaran. Apakah hanya sekedar transfer ilmu saja? Sependek itu. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mengeksplorasi kebutuhan murid yang Bapak Ibu hadapi.
apa saja kebutuhan mereka dalam belajar. Yang ketiga, coba berikan diferensiasi dalam pembelajaran. Baik itu bisa melalui diferensiasi konten, proses, ataupun hasil. Kemudian yang keempat, cobalah Bapak Ibu berikan sejenak teknik stop dalam pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu bisa memberikan ice breaking ataupun motivasi-motivasi yang lain, ataupun kata-kata atau hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat lagi siswa belajar di kelas. Nah, hal ini dapat menumpahkan sosial emosional baik Bapak Ibu guru sendiri maupun murid-murid. Bapak Ibu guru yang hebat, marilah senantiasa kita mengupgrade diri kita, mengembangkan diri kita agar kita menjadi guru yang dirindukan dan dicintai oleh murid. Salah satunya yaitu dengan bukalah SIM PKB Bapak Ibu guru, pilihlah guru belajar, dan coba Bapak Ibu guru mengikuti BIMTEK Semangat Guru 2. Kemudian pilih sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu bisa ikuti. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.